Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Angku-angku dan sanak sedanya, bapak-bapak ete unioni sedanya saja di masa ini berado. Terutama sekali marilah kita banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah kini itu angkangku dan sanak sedanya boka menaruhkan kajian berkaitan jo puaso. Itu bagian yang ketiga. Kapatang sudah disampaikan bagian pertama, kedua tentang rukun puaso, puaso tadu ampe, puaso wajib, sunat, makruh dan haram, dan yang membatalkan puaso dan rukun syarat puaso. Nah, bisa dilihat di YouTube ya, di buka Zulkarnain Komarudin ya. Nah, nanti ada situ ceramah-ceramahnya. Nah, kini itu hendak ditaruhkan kajian kita nama kaitan jo puaso ko. Kini itu orang nan boleh ndak puaso. Jadi bolehnya itu ndak puaso. Puaso itu wajib ndak bisa ditinggalkan, tapi ada juga orang bolehnya ndak puaso di bulan Ramadan itu. Nah, pertama sekali orang nan boleh ndak puaso itu orang nan sakit parah ya, lah parah sakitnya tuh. Artinya itu anak kalau puaso bertambah sakitnya. Nah, itu boleh tidak puaso. Bertambah mudarat kepada dirinya kalau puaso. Nah, itu. Tapi kalau perhatikan banyak aja orang biasanya sakit mah, sakit apa, justru aja puaso itu sehat. Nah, itu lebih rancak. Tapi kalau memang ya tambah parah sakitnya itu kalau puaso, nah, itu bolehnya tidak puaso. Nah, tapi ya sakit parah ya. Nah, kalau sakit encok ya, sakit ringan, sakit kepala atau sakit garaman, nah, itu tidak termasuk atau ya. Nah, itu harus diganti di harina lain nanti, di kodo namanya. Harinya tinggal atau digantilah harinya lain sebalik bulan berikutnya. Sudah itu yang kedua, boleh ndak puaso itu orang musafir atau dalam perjalanan yang jauh, perjalanan yang sangat meletihkan. Kalau di zaman Nabi itu ukurannya sampai 80 kilo lebih lah ya. Nah, itu kendaraannya untuk itu. Nah, tapi kalau di awak kini itu naik oto, apalagi naik pesawat ke Jakarta, ke Kama, Kampung, Sabanta, Tibo kan. Nah, jadi di situ namanya musafir boleh puaso, boleh enggak gitu. Tapi ada keringanan boleh enggak puaso di situ. Nah, diganti di hari lain nantinya. Hari tinggal. Nah, tapi kalau kata Nabi, kalau kuat puaso itu lebih baik untuknya. Hanya meninggal pun baik juga untuknya karena menjaga dirinya. Nah, tapi kalau kuat puaso itu pun lebih baik juga untuknya. Jadi baik kedua-duanya. Nah, cuman kalau ditinggalkan harus diganti nanti. Sudah itu yang ketiga, orang tua nan lamah, lah tua sangai, tua renta namanya ya. Dak kuat lainnya puasa, nala latih, lah lama dak kuat ini. Tapi wadi kini itu walaupun tua masih kuat. Kadang umur 80 tahun, tangga kayak waktu masih kuatnya puasa. Justru awak muda-muda kan ndak kuatnya. Tapi kalau memang ndak kuat itu boleh ndak puasa. Nah, itu cara menggantinya di bayar fidyah, tidak diganti ke puasa doh. So belum puasa cunya tidak kuat lagi, jadi fidyah ya. Kalau akan fidyah, magih makan fakir miskin 3/4 liter ya sehari ya. Nah, itu caranya. Sudah itu 6 bulan lagi orang tidak puasa itu orang yang hamil dan menyusui. Jadi hamil takutnya kalau anaknya keguguran, pola hamil muda ya. Nah, takut anaknya keguguran itu boleh tidak puasa. Nah, atau orang namanya menyusui, takut anaknya tidak bisa menyusu, tidak ada baraya susunya, atau takut anaknya kurus. Pokoknya memudaratkanlah kepada anaknya, itu bolehnya tidak puasa.
Nah, tapi kalau rasanya nak membaa, do yakin orang tuanya itu nak membaa anaknya, nah, itu pun lebih baik aja puasa gitu. Nah nanti orang hamil ko atau menyusuinya tuh harus membayarnya dibayar fidyah ya. Seharinya itulah bagi makan 3/4 liter fakir miskin ya, bayar fidyah. Bah mengko dibayar fidyah ya beko bolehnya hamil baru sebulan 2 bulan. Nah, bukan tuh kalau sudah puasa hari rayanya masih hamil. Bulan berikutnya masih hamil, bulan berikutnya masih hamil. Sudah melayakan lah menyusukan pula begitu. Ya, sudah menyusukan pula setahun, 2 tahun, atau bulan puasa lah tiba pula. Lah tiba pula bulan puasa. Sudah tuh nggak tahu hamil pula, itulah beda itu. Jadi kan makanya dibayar fidyah ya, dibayar fidyah dan juga ada juga keterangan di samping biaya fidyah jo dikodo aja puasa. Nah, kongku dan sanak sadenya itulah orang nambul ya dan tidak tahu puasa ya. Nah, tapi harus diganti dan dibayar fidyah. Sudah tuh sunai puasa ada beberapa amalan sunai yang lakukan di bulan puasa itu. Yang pertama sekali, mayu apa banyak sembahyang malam ya, sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih ya, apa banyak itu. Nah, kini ko ada himbauan dari Kementerian Agama namanya karena virus corona ko sembahyang tarawih itu di rumah saja ya, sebagai bagian daerah model itu karena takut itu tular atau untuk memutus rantai virus corona ko. Nah, memang sembahyang sunnah itu memang di rumah itu lebih rancak. Artinya janganlah dijadikan rumah itu jadi kuburan. Kuburan sepi, tidak ada orang mengaji, tidak ada orang sembahyang, sembahyang sunnah di rumah. Tetapi de sahabat Nabi supaya siarnya maka dia adalah berjamaah di mensaji. Kalau Nabi cuma 3 hari di mensaji itu tuh lainnya di rumah. Tapi de sahabat dia doanya berjamaah. Apa boleh awak modal itu berjamaah? Ya boleh ya, karena kata Nabi ikut lainnya dan ikutlah Khalifah Rasyidin. Ikutlah sahabat-sahabat itu. Nah, cuman keadaan kini sebagian musajid mungkin ada di rumah, tapi ada yang tetap jo mengajukan sembahyang tarawih di musajid itu ya. Jadi amalan sunnah. Tinggal awak baca caranya menyikapinya. Sudah itu disunahkan juga segera berbuka. Jangan ditunda-tunda berbuka itu. Kalau masuk waktu berbuka itu capek berbuka ya. Langsung berbuka, jangan ditunda-tunda. Jangan katakan beko lah nunggu dulu kok masih kuat juga baru, atau sembahyang gari dulu, atau kalau masak lagi goreng lawak alun masak lagi atau sayur sup alun selesai lagi, itu tidak boleh ya. Jadi pas masuk waktu itu harus berbuka. Atau dalam perjalanan di mobil berhenti dulu, minum dulu, berbuka dulu. Tapi biasanya jarang wak nanti lambe kalau berbuka kok. Bahkan alun masuk waktu itu ala duduk di kursi lama nunggu tuh, atau hidang di meja. Itulah mengamalkan hadis kau nampak yang suku mana wak kau. Artinya mana? Alun masuk itu lah lewat tunggu lah siap-siap wak. Nah itulah. Jadi berbuka capek. Sudah tuh berbuka jenan manih itu dianjurkan juga. Nabi kalau berbuka aja korma, maka kalau di Makkah di Masjid Nabawi itu ada beberapa saf tuh di situ. Di situ khusus sampai orang berbuka semua, orang puasa Senayan kami itu tidak ketinggalan korma di situ. Rame itu. Nah, jadi namani mungkin kalau dewak kan ya buah-buahan apalah namanya ya. Dan dia teh manis, tapi ya mudah-mudahan dewak lagi langkok tuh kadang-kadang. Kadang sudah teh manis, ada lo kopi manis, ada lo cola 20. Cuman kadang-kala yo bah santap sebenarnya. Sudah teh manis, bah kopi pulo, lah bah cola pulo. Sudah tuangi ya. Ndak tahu mangamangale lalat ya. Kadang sembahyang mugarinya lah talambe pulo. Sudah sembahyang gari lah talalo. Lalewai lo sembahyang isya. Ndak lo pai sembahyang tarawih ada. Tahu-tahu jago tengah malam. Nah itu. Jadi narancanya
Babuko mani, babuko las kete, sudah itu bekol sudah tarawih baru makan. Sudah itu sunat lagi ke babuko itu berdoa ya, berdoa Wak. Allah malakasumtu dan doa-doa lain. Dan juga bahkan bukan puasa saja, setiap makan ya Wak, bacalah bismillah ya, selesai baca alhamdulillah. Jangan baca bismillah. Barokahnya di sini Nabi mengatakan kalau kamu mulai makan bacalah bismillah, ambil dari tangan suwo, jangan di tangan kita. Nah, sudah itu ambillah nanti rakyat Jawa. Nah, itu adabnya itu. Sudah itu sunnah lagi makan sahur. Makan sahur itu sunnah. Jangan tidak makan sahur walaupun sakit. Jangan jago-jago sahur awan tidak makan dah kuat waktunya besok. Jangan. Sunnah makan sahur. Nah, tapi walaupun wak nak makan sahur misalnya talalo tidak makan sahur itu pun harus tetap wak puasa besoknya. Jangan perlu jadi alasan tidak puasa, tidak puasa pak. Tidak, wak tidak jago kata malam tidak sahurnya. Tidak. Walaupun tidak sahur, awak tetap puasa. Insya Allah, Allah memberikan kekuatan kepada kita walaupun awak tidak sahur. So, dapat rasakan kalau hari-hari biasa kau iya. Jam 7, jam 8 ada lomba suwo lagi buah jerami itu. Nah, emang garong-garong untuk galang-galang ya. Lomba suwo lontong sayur, nasi uduk, garong-garong. Tapi kalau belum puasa, insya Allah kuat. Ya kalau belum puasa kan sahur kalau makan. Ya walaupun makan sahur kadang-kadang belum puasa ke kue lah jam 10 aja sebalik sampai sore kue lah. Jadi jangan makan sahur ya. Sudah itu sunnah aja mengakhirkan makan sahur. Makan sahur itu diakhirkan sunnahnya. Jangan tengah malam. Nah, tidak berapa waktu sudah makan sahur itu imsak tiba, sembahyang subuh tiba, awak berduyun kamu saji. Jadi jangan jam 2 balik lah sahur, jam 1 lah sahur. Nah, sama juga cerita ambo siswa di kampung yang model itu. Jam 11 jam 12 lah makan sahur tuh baik lalau. Nah, sudah tuh lalau jago-jago jam 8 pagi. Nah, tendak tuh ya. Ada aja yang lebih parah siswa ya namanya ketek-ketek ya. Apalagi malam-malam kadar itu mencari Lailatul Qadar namanya sudah sembahyang tarawih di Mensaji. Tuh jalan-jalan ya kawan-kawan. Yang kampung di kampung Karambai, ke Alai, Muko-muko, jalan panjang itu mencari Lailatul Qadar namanya tidak lalu, waktu malam itu tidak lalu gitu. Tapi namanya perjalanan jauh di jalan lapa litak parui. Nah, karena biar mudah orang lah nama biar tabu lah nama patahkan. Nah, tiba-tiba di rumah ngajan balik makan sahur, udah makan sahur lalu jago-jago jam 8 pagi. Nah, tenang enggak baik tuh ya. Nah, mudah-mudahan dia makin tidak model itu, lewat makan sahur lah. Mendak ke imsak ya, hanya sudah makan sahur, barang sabanta imsak tibo langsung ke mensaji. Sudah itu sunnah lagi memberi makan untuk orang berbuka, memagih pembukaan namanya. Nah, kalau kini ada aturan juga dari Kementerian Agama, jangan mengadakan buka bersama di mensaji di kantor-kantor, karena supaya tidak ada keramaian. Tapi sungguh pun begitu, awak bisa tatap juga magih berbuka itu ke orang. Nah, kini caranya saja dirubah dewa. Caranya pak, ya di rumah kolak tuh, agak dibanyakan, maka diantarkan ke tetangga, diantarkan ke famili, saudara. Nah, adiko diantarkan ke kian, adiko diantarkan ke kian. Nah, insya Allah akan dapat follow sebanyak orang dan berbuka itu. Apalagi zaman kini, wak prihatin, mungkin di awak leado, tapi bah ada saudara-saudara awak. Maka kurangan kini ko ada yang putus hubungan karajo, kadang-kadang tidak ada yang kadi masak, yang kadi jual pun tidak ada. Nah, sedih awak kini itu banyak di antara kawan-kawan awak dan tidak bisa berusaha, ada yang di PHK segala macam. Jangan ke babuko, kadang-kala hanya makan sajalah susah, apalagi membuat pembukaan. Kadang-kadang menggari itu langsung minum air putih ya, babuko air putih ya, langsung makan. Nah, non tidak ada nanti pembukaan. Di situlah magih pembukaan. Kok tahu ke di Bali dewa, kok pisang, kok kolak dilabiahkan. Sudah itu ya banyak bersedekah. Ya itu tadi sampai sama aja tadi ya banyak bersedekah. Itu perbanyak baca Al-Quran. Nah, banyak lama mapa Al-Quran itu sauruh baca Al-Quran 10 kebaikan. Tapi apalagi di bulan puasa hari biasa aja sauruh membaca Al-Quran 10 kebaikan. Misalnya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Itulah 2 huruf tuh. 2 huruf lah 20 kebaikan. Oleh di bulan puasa kau dilipat gandakan. Nah, itulah antara lain apa dan sanak saya sunai kita di bulan puasa ko. Nah, insyaallah lain kali ambo sambung masih banyak yang perlu disampaikan nambah kaitan jam puasa ko. Termasuk nama rusak puasa. Ana mau sampaikan nama batakan puasa baru. Nah, kini ada juga nama rusak puasa. Nah, itu harus berhati-hati di situ. Sebab kalau membatalkan puasa, itu awak menahannya cuma dari terbit fajar sampai terbit matahari. Tapi kalau nama rusak puasa, itu awak harus menjaganya jangan sampai dipabue. Bukan dari terbit fajar sampai terbit matahari, selama-lamanya. Tak boleh ya. Baik bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, nama rusak puasa pun tak boleh awak kerajokan. Nah itu saja, insyaallah lain kali disampaikan. Akhiri mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.